Halo guys, kita lagi mau bagi-bagi hadiah ke kalian semua loh. Kita lagi ada giveaway 2 unit Godox, 1 Godox M1 dan 1 Godox R1 untuk kalian semua subscriber kita. Caranya gampang, kalian tinggal subscribe di channel kita Bursa Kamera Profesional dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Bursa Kamera Prof. Thank you guys, happy watching. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih sekarang ya. Jadi yang kedua kita ngebahas langsung salah satu estetika lainnya seperti yang di list tadi kita udah sebutin ya. Apa tuh? Yang sekarang juxtaposition ya. Juxtaposition bahasa Prancis. Juxtaposition. Wih, gila. Di kamus bahasa Indonesia diartikan penjajaran. Aduh. Di KBBI udah ada. Diartikan sebagai juxtaposition itu penjajaran. Cuma aku sendiri lebih seneng memakai juxtaposition ini dengan bahasa aslinya. Karena maksudnya dan kata juxtaposition itu? Atau kalau mau di Indonesia kan aku lebih suka memakai katanya juxtaposisi gitu aja. Bukannya disejajarkan. Bukan penjajaran itu tadi gitu, karena ya. Menurut pemahaman aku dari literatur fotografi yang aku baca, juxtaposition di sini yang dimaksud bukan sekedar menjajarkan saja, tapi yang dijajarkan ini juga harus ada perbedaan, ada satu kontras antara elemen yang disejajarkan itu. Kontrasnya itu bisa banyak hal, bisa besar kecil, bisa tua muda gitu. Misalkan kalau kita lihat contoh fotonya di Elliot Erwitt yang ini kan menjajarkan sesuatu yang berlawanan, yaitu besar sama kecil, anjing kecil sama anjing besar. Cuma anjing besarnya di situ nggak kelihatan. Itu anjing, kakinya doang. Cuman kan otak manusia kan berpikirnya kan klosur. Otak manusia itu berpikir lengkap, sehingga dengan melihat kaki anjing saja sudah bisa membayangkan betapa besarnya anjing itu. Gitu. Ini juxtaposition juga. Jadi harus ada kontras. Perbandingan lah ya kita. Bisa perbandingan, bisa penjajaran, tapi yang dijajarkan atau yang dibandingkan itu kontras satu dengan yang lain. Harus kontras pokoknya. Juxta itu kontras ya. Kalau yang membedakan bahwa juxtaposition itu bukan penjajaran yang biasa gitu loh. Bisa besar kecil tadi. Ini contoh foto berikutnya itu hitam dan putih gitu. Oh, ini foto menarik ya? Iya, bisa jadi satu cerita juga, tapi itu juxtaposition zaman juga. dulu ya. Ya, waktu itu masih ada perbedaan fasilitas untuk kulit hitam dan kulit putih. Iya, di US ini ya. Kemudian contoh fotonya Alex Webb juga ini bisa jadi ini juga pendekatan juxtaposition juga. Ketika ada kejadian World Trade Center yang diledakan di sana, semua orang kalau di sana sesuatu yang mengerikan. Tapi di latar depannya ibu ini sedang asik dengan anaknya, seolah santai, nggak ada apa-apa gitu. Ya. 9/11 nih, WTC Tower ya. Ini contoh fotoku yang di Jakarta. Akhirnya keluar juga dari tadi ditunggu-tunggu Mas Gatot. Lama juga gitu. Satu gedung-gedung bertingkat, gedung super blok gitu. Kemudian latar depannya itu pemukiman yang sangat padat gitu kan. Jadi berbeda ya. Yang satu gedung-gedung besar, yang satu pemukiman gitu ya. Gitu. Bisa banyak hal yang kita bisa dibenturkan gitu kan. Tadi tua muda, kiri kanan, besar kecil, sedih gembira gitu. Oke. Berarti kita sebenarnya pas kita mau bikin foto juxtaposition ini kita tinggal mencari ya sebenarnya ya. Apa yang bisa berbanding? Biasanya kalau aku biasanya karena kita sudah terbiasa gitu untuk memikirkan sesuatu, ketika ada kejadian atau ada pemandangan yang ada di depan kita yang bisa menjadi materi untuk juxtaposisi, kita bisa membayangkan, ini lawannya apa ya gitu. Tapi harus dilatih juga. Harus dilatih juga. Soalnya nggak kebayang nih. Ada tips nggak buat teman-teman sekalian kalau memang kita mau cobain juxta gitu, enakannya kita? Ya memang sih pertama kita harus sering-sering lihat gambar-gambar foto-foto yang menampilkan juxtaposisi. Terus yang kedua kita juga berlatih juga ya untuk bereaksi ketika melihat sesuatu. Misalkan gini, ketika kita jalan-jalan di mall itu misalkan di Sensi atau di Plaza Senayan ada etalase yang di situ menggambarkan seorang
perempuan muda cantik dengan bibir bergincu gitu kan. Iya. Nah, wah ini Asik. muda bergincu gitu kan. Kalau di depannya nanti ada orang tua banget gitu, ibu-ibu tua udah pakai tongkat gitu, rambutnya putih, kayaknya Nah, itu asik nih kontras Mas. banget ya. Tapi itu ketika jadi gambar, oh ya ini kontras nih. Iya. Cuman kan sebelum ke situ harus ada ide itu dulu gitu kan. Iya, berarti Nah, udah biasanya kita sering lihat gitu, wah ini bagus. Oke, kita kompos dulu, kita lihat komposisinya enak, baru kemudian siapa tahu ada nenek-nenek yang lewat gitu. Kita Iya, lihat siapa iya. tahu ada. Ya mungkin bisa semenit 2 menit gitu. Nungguin Tapi gitu. menunggu itu kan satu hal yang sebenarnya kalau di jalanan biasa. Yang lebih mahal itu adalah bagaimana kita bisa menemukan ide itu Iya. untuk membenturkan model yang muda, belia, cantik itu dengan nenek-nenek yang mau lewat. Tapi misalnya aku lagi di mall nih, terus ada satu cewek cantik nih di depan nih mau motoin kan, ntar lagi udah pasang kamera gini, ceweknya liatin lagi, wah ini ngapain nih orang nih, kirain stalker lagi, itu gimana tuh Mas Gato? Pusing Itu masalah satu lagi itu, bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi kita dengan lingkungan yang ada di situ. Itu perlu juga kalau di street photography. itu perlu ya. Perlu. Jadi untuk teman-teman ketika kita mau turun ke jalan nyetir gitu ya, sesuaikan diri kita bagaimana agar kita bisa menyiapkan diri kita untuk bisa sefrekuensi dengan lingkungan yang ada di situ. Misalkan ketika lari memotret di Senayan gitu, banyak orang olahraga, mungkin kita juga pakai pakaian olahraga gitu, akan satu frekuensi juga. Jadi orang menganggap ini lagi Sama olahraga gitu. sambil foto-foto gitu. Gitu. Kalau di tempat yang tempat misalkan kayak di pasar kayak gitu ya, kita jangan pakai pakaian yang eye-catching, ngejreng gitu. Ya kita pakai pakaian biasa saja, pakai topi seperti orang-orang di pasar situ seperti biasanya seperti apa. Kemudian kamera kita juga jangan terlalu eye-catching, jangan terlalu yang kamera gede-gede banget lensa yang kayak wartawan. Iya. Orang pasti takut ya kalau dia ada itu. Udah, dari penampilan sudah oke, habis itu komunikasi. Kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di situ. Berarti kalau tuh cewek masih jago speak sama Iya, cewek. gitu. Mas. Cantik loh. Iya, jago nih kayak Mas Gato udah pengalaman banget nih Yang kayaknya. muda dong, yang muda. Yang muda masih belum ngerti apa-apa, yang muda nggak tahu nih. Makanya lagi belajar sama suhunya nih. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Ini juxtaposisi juga ya? Enggak, kita lanjut ke berikutnya. Juxtaposisi pokoknya itu benturin yang kontras itu. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke yang kita lanjutkan yang ketiga nih ya. Ketiga nih. Kita pokoknya kita bedah dari yang yang lama-lama dulu nih. Oke. Ini teknik lama ya ini ya. Ini sudah muncul dari, lama lah, termasuk kalau di street itu munculnya di awal-awal dulu. Gitu. Oke. Ada yang mungkin kalau dari namanya agak berat gitu, tapi enggak, saya sih mengelompokkannya mengelompokkannya dalam surrealism, tapi jangan bayangkan ini surrealism yang berat. Itu apa ya? Apa ya, kalau kita lihat dulu ada Susah banget bahasanya. ada satu masa surrealisme itu menjadi satu jenis karya seni yang populer di zaman waktu itu, ketika orang seniman itu ingin merasa bebas ketika berkarya, termasuk menggunakan bahasa simbol. Jadi keluar dari aliran sebelumnya gitulah. Aliran dulu tuh lebih kaku mungkin ya. Biasanya mungkin sebelumnya kan realisme yang orang sudah melihat bahwa lukisan pemandangan ya seperti itu, lukisannya seperti itu lah. Dan ini keluar surrealisme lebih ingin melompat dari situ lah, meskipun materialnya itu kalau ngomong teori itu nanti lupa ngomongin street gitu. Jadi di surrealisme untuk street ini mungkin lebih kita angkat surrealisme untuk hal yang lebih ringan saja. Jadi misalkan ketika kita di jalanan gitu, kita melihat sesuatu yang ada di situ, entah kejadian, entah benda-benda, atau entah orang itu dengan pemikiran yang berbeda gitu. Agak ini ya. Jadi misalkan gini, udah keluar asap nih kayaknya. Jadi kita bisa menjadikan sesuatu yang kita lihat itu bisa kita simbolikan dengan sesuatu yang lainnya gitu. Menyimbolkan sesuatu ya. Misalkan ketika ada burung dara itu terbang itu kan bisa simbol kedamaian atau perdamaian. Itu kan
terus digabungkan dengan foto perdamaian. Ya, misalkan gitu kan. Ketika ada orang perempuan dengan laki-laki bergandengan, tiba-tiba di atasnya ada burung dara gitu kan. Wah, ini kan kedamaian atau perdamaian. Atau misalkan bisa juga dibuat lucu-lucu gitu, kalau kita lihat hidran kan itu merah, di atasnya bulat kayak helm gitu kan. Kita menjadikan bahwa ini yang hidran merah itu kita artikan itu sebagai helm, boleh aja itu, ringan-ringannya gitu. Sebagai helm. Iya, kayak kan bentuknya gitu. Iya. Kemudian ada orang lewat, jadi taruh di atasnya gitu. Gojek. Helmnya pakai helm juga kan, bisa jadi gitu. Iya. Atau mungkin dijajarkan juga dengan gedung, juxtaposisi juga, tapi bukan ada gedung yang kubahnya mirip gitu juga disandingkan. Bentuknya mirip. Bisa. Iya. Jadi nggak harus membuat bahasa simbolnya itu nggak terlalu harus berat seperti kalau kita ngelihat surrealism dalam arti yang sebenarnya gitu. Yang ringan-ringan aja lah. Ringan-ringan aja. Misalkan kita contoh deh. Aku udah mulai asapnya tambah banyak. Ngebayangin terus. Misalkan kayak contoh fotonya Matt Stewart ini kan sebenarnya ya kalau aku lihat lucu, cuman ini bisa diartikan kemana-mana sih. Jadi ada satu mobil yang apa sih Mas Gatot lihat dari foto ini? Ya misalkan ini, aku secara personal melihat, dan ini mungkin berbeda sama Stewart ketika membuat ini ya. Ada mobil yang dikunci gitu kan karena mungkin parkir sembarangan, sementara ada orang yang kayaknya si yang punya mobil itu sedang menelpon karena dia ketilang gitu kan. Jadi ada semacam kepanikan, mobilnya dikunci, digembok gitu. Tapi di satu sisi ada satu sosok berwarna merah punya tanduk gitu, ngelirik kayak ngeledek gitu. Dan seneng lagi ya mukanya, bahagia lagi gitu ya. Bisa jadi ini udah polisinya sogok aja kasih duit gitu. Kan lambang setan gitu bisa juga. Atau bisa juga itu lambang superhero juga bisa. Ini kan pakaiannya kayak pakaian Batman atau pakaian Superman. Ngapain kamu pakai nelpon? Bilang sama saya. Itu dibantu mobilmu gitu ya. angkat atau kuncinya ambil, bisa juga seperti itu. Atau juga bisa deretan ledek-ledekan juga bisa itu. Orangnya ngelirik pengemudinya kayaknya ngeledek, terus gambar ornamen yang ada di dinding itu kan juga ngelirik ke arah situ juga kayak seakan-akan ngeledek lagi gitu. Iya. Itu kalau aku lihat bukan kayak komposisi yang segitiga gitu ya. Bisa komposisi bisa segitiga juga, dan ini uniknya foto ini juga secara komposisi sangat menarik. Sangat menarik ya. Iya, betul. Pembagian ruangnya. Kemudian juga ada warna merah sama hijau itu kan warna komplementer yang kalau disajikan dalam satu gambar itu kontras, menarik. Iya. Contoh ini banyak, ini contoh kayak disatukan banyak ya. Banyak. Nggak cuma surrealism tapi mereka gabungin bisa komposisi itu ya. Gitu. Ya foto kan estetikanya banyak. Wah. Ada contoh juga membenturkan fotonya Mas Stewart. Lucu banget ini ya fotonya. Tempat sampah dikasih terpal biru, di belakangnya ada gambar burung merah. Ini jadi simbol badannya gitu maksudnya. Jadi kita berpikir loh, kalau ini apa ya? Kok jadi kayak bebek? Iya. Orang jadi tertarik buat lihat gitu ya. Kan bola-bola yang ada di atas juga, kan ringan gitu. Iya. Tapi bahkan kepikiran gini aja nggak gampang ya. Ya. Kita harus lihat contoh-contoh banyak kali ya. Harus sering lihat gambar juga gitu kan. Lihat gambar baru ada kepikiran. Ini juga fotonya Om Hadi Prasaja ya. Iya, ini lucu sih. Ini kan ini juga kan mau diartikan apa? Wah, ini pejabat Indonesia itu pejabatnya istilahnya korupsinya udah gede, jadi sudah lampu merah. Lampu merah. Iya. Bisa jadi gitu. Atau bisa juga kalau nyalanya hijau gimana? Bisa juga. Kalau sudah nyala hijau, Indonesia itu pejabatnya kalau lihat duit matanya hijau. Iya. Kalau udah hijau gitu ya jadinya. Ini kan yang satu jepretan yang menurut aku sangat Indonesia banget gitu. Iya. Bisa diartikan. Dan aku sering lihat nih foto yang kayak gini nih, ada beberapa orang niruin juga buat cuma kalau yang umumnya hanya asal membenturkan saja, ya mungkin lebih ringan, ini kan sedikit lebih berat. Jadi mengasosiasikannya orang itu bisa kemana-mana. Iya. Ada meaningnya lagi ya. Tapi ya dimulai dari yang sederhana tadi nggak apa-apa. Cobain dulu lah ya. Gitu. Belajar misalnya ada lampu yang ngerubah mata, ngerubah apa dulu gitu, patung gitu ya.
Itu Iya. surrealism. Oke. Habis dikasih lihat sih mendingan nih. Iya. Cuma nggak tahu prakteknya gimana caranya nih. Kayaknya susah banget ya prakteknya. Oke. Ini juga masuk. Ya, ini yang sederhana kan Wus, gitu. akhirnya keluar lagi fotonya. Ini yang ditunggu-tunggu kita nih. Sederhana. Nah, ini jadi SpongeBob nih. yang ringan-ringan aja. Ya, ini ringan-ringan ya. Nah, dulu ada masa ini populer banget, tapi begitu sekarang kan jadinya ya biasa gitu. Oh iya. Dulu sempat itu banget ya. Ya, mengganti-ganti banget ini itu populer ya. Orang membenturkan sesuatu dengan sesuatu, ganti kepala orang dengan boneka, dengan apa gitu. Oh, itu trending dulu. Iya. Oke. Oh, ini. Nah, kalian udah lihat kan nih. Jadi kita udah dapat 3 nih tadi ya. Iya. Kalau kita simpulin tadi yang pertama kita dapat dulu Decisive moment, momennya, Ya, udah dapat kemudian momen juxtapositionnya, position, sama surrealism. surrealism. Dan dari 3 ini kalian bisa mix sebenarnya semuanya. Teman-teman juga boleh buka-buka ke literatur, ke Instagram juga untuk nyari gambar-gambar yang tadi untuk pengayaan. Gitu. Iya, Kalau contoh betul. yang ini kan bisa jadi contohnya terbatas gitu. Boleh berbagi reference gak, Mas Gatot? Ya. Mana sih yang mesti kita lihat gitu sebenarnya? Aku kalau street biasanya suka kalau di Instagram itu aku langganan punya bukan langganan lah, follow kayak In In public. Public, kemudian ada beberapa Sebenarnya aku yang ngode nih. Ya. Aku nggak bilang follow Mas Gatot nih. Kalau di Instagram aku ada foto-foto street juga, tapi yang non street juga ada gitu. Oh, nyambur ya. Kan sesekali masih sedang motret landscape juga. Bukan motret Foto juga. kan dinikmatin lah ya. Iya. Betul. Tapi wajib banget ngecek juga Mas Gatot punya account karena banyak banget reference yang bisa kita dapat, banyak banget yang kita bisa pelajari dari sana. Boleh nanti di PM di situ. Iya. Di follow lebih bagus. Oh, pasti. Nanti di follow back. Ya, pasti. Nah, tadi selain itu siapa ya? Tadi Mas yang in public ya? In public itu ada. Street juga ya? Dia foto-foto yang di sana foto-foto street. Soalnya sekarang juga Tapi kalau fotografer banyak banget yang bisa kita follow di situ. Ada Alex Webb. Oh, iya. Kemudian kalau di Australia itu sekarang yang baru banyak di ini sih Trent Park. Oke. Trent Park. Kalau yang lucu-lucu itu ya kayak Matt Stewart, Martin Parr. Oh, banyak ya. Kalau di Thailand itu yang ada yang bagus sekarang tuh fotografer yang dari Asia yang termasuk yang yang melejit itu Tavepong gitu. Banyak sih, nanti ada dari Moriyama, ada Bruce Gilden, banyak banget. Banyak banget ya. Di Indonesia itu yang produktif juga banyak, Mas Sambara, gitu. Ada siap. Bang Kristo Arisa, Banyak banget yang harus kalian Ricky follow. Dior. Dan ini bisa jadi kalian materi buat belajar sebenarnya. Iya. Jadi kalian lihat contoh dulu. Oh, ini menarik dan Jadi kalian pengayaan. Kalau sering melihat foto, itu nanti begitu di jalan ada sesuatu muncul itu. Iya, imajinasinya baru keluar ya. Iya, Betul. Nah, oke, karena kita udah lumayan lama ini ya. Yoi. Jadi kita udah ngebahas 3 dan di next series kita bakal ngebahas beberapa Lanjutin lah. estetik lainnya Pokoknya nanti pastinya buat kalian. banyak hal yang Jadi dan kalian- teman-teman juga bisa usul. Kira-kira mau bahas apa? Mau gitu. ngebahas apa dulu? Tulis di komen langsung ya. Iya, Nanti iya. Mas Gatot sama aku bakal langsung kita bahas topik yang itu dulu. Tapi untuk sementara kita bakal bahas lebih di estetika dulu ya. Ya. Estetika Jadi dari street ini. Apa ya jenis-jenisnya. menariknya street fotografi dilihat dari estetika ala street fotografi itu apa aja sih? Betul. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau nanya apapun jangan lupa langsung write di komen aja karena pasti kita balas-balasin ya. Kita pasti mau sharing sih ke kalian kalau ada apapun, mau ada pertanyaan. Yoi. Oke. This is the end ya. Kita udah berapa Oke, lama nih untuk kita kali ngobrol ini terus. kita Thank you lanjutkan banget. nanti. Kita lanjutkan di next series lagi. Thank you banget. Don't forget like this video, don't forget to subscribe juga di our channel. Jangan lupa follow di akun Instagram Mas Gatot juga. Pastinya banyak banget yang bisa dipelajarin di sana. Yuk. Dan sampai ketemu di series berikutnya. See you guys, thank you banget ya Mas Gatot. Oke. Sampai ketemu.